Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap pengurus dari Masjid Jami' Hidayatullah, ketua beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita Kiai Haji Ustaz Abu Sujai, kemudian para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul dalam satu momentum yang sangat baik, yang sangat bagus di bulan yang penuh dengan keberkahan. Ditambah hujan lagi. Masya Allah. Saya ingat dalam satu riwayat itu dikatakan satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bertemu dengan seorang pemuda. Kemudian Sayyidina Umar tanya kepada pemuda tersebut, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu pagi ini? Si pemuda mengatakan, "Pagi ini saya lari dari rahmat Allah. Pagi ini saya mencintai fitnah. Dan pagi ini saya punya sesuatu yang Allah nggak punya." La ilaha illallah. Sayyidina Umar ini orang yang keras dan tegas, ya. Asyaddukum fi dinillah Umar, kata Nabi. Yang paling keras di antara kalian terkait hukum-hukum Allah itu adalah Umar bin Khattab. Ini pemuda tahu Sayyidina Umar karakternya bagaimana. Ditanya, "Bagaimana kabarmu pagi ini?" Dia jawab dengan jawaban yang begitu. Kalau Betawi bilang nyari penyakit, ya. Jawab Sayyidina Umar dengan jawaban yang tidak biasa saja, ya. Sayyidina Umar ingin menghukum ini orang karena dianggap dia telah kurang ajar, telah melecehkan agama, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pengen hukum dia. Kemudian sebelum menghukum, Sayyidina Umar konsultasi dulu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, bagaimana? Ini saya anak muda, saya tanya, dia jawabnya begini. Kata Sayyidina Ali, dia nggak salah kok, jawabannya benar. Bagaimana menurutmu itu benar? Ketika dia bilang dia lari dari rahmat Allah karena hujan itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Tadi pagi hujan, dia lari dari hujan, seakan-akan dia lari dari rahmat Allah. Kemudian ketika dia bilang dia mencintai fitnah, karena Allah bilang dalam Al-Quran, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta dan anak-anak kalian itu fitnah, cobaan dari Allah. Dia cinta hartanya, dia cinta anak-anaknya, maka seakan-akan dia mencintai fitnah. Kemudian ketika dia bilang dia punya sesuatu yang Allah gak punya, dia punya istri, dia punya anak, dia punya orang tua, sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ya. Jadi dia nggak salah ucapannya, benar. Laula alima la halaka Umar. Kalau bukan karena Ali, Umar binasa, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jadi pagi ini alhamdulillah, ya, curahan hujan semoga itu menggambarkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di malam-malam dan pagi-pagi Ramadan yang menghujani diri kita, menghujani hati kita. Alhamdulillah, ini kita puasa yang ketiga, ya. Betul ya, ketiga ya. Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Sekarang puasa yang ketiga, ya. Hari-hari Ramadan dan malam-malam Ramadan adalah hari dan malam yang mulia. Ramadan secara keseluruhan adalah bulan yang amat sangat agung, bulan yang amat sangat mulia. Makanya di dalam kitab Az-Zawajir yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, Az-Zawajir fi Iktirafil Kabair, Imam Ibnu Hajar beliau mengutip satu khutbah. Nabi SAW pernah menyampaikan satu khutbah di akhir Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Ini khutbah bisa menjadi satu bentuk pelajaran langsung dari Nabi Muhammad bagaimana sikap kita untuk menjalani bulan Ramadan ini mumpung masih di awal. Ramadannya insya Allah masih panjang.
Insya Allah Allah berikan sehat, afiat, panjang umur, dapat menjalani bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Ya, mumpung masih di awal, mari kita lihat nasihat langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, juga kepada kita semua. Karena ini diriwayatkan dan sampai kepada kita, sehingga ini nasihat Rasulullah kepada kita bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan ini. Diriwayatkan Rasulullah SAW berkhutbah, beliau mulai di dalam khutbahnya dengan kalimat ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Telah datang kepada kalian syahrun, satu bulan, azim, yang agung, yang besar, mubarak, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah kita harus mengagungkan bulan Ramadan, menspesialkan bulan Ramadan. Jangan anggap biasa. Orang kalau di hatinya sudah membiasakan bulan Ramadan, dianggap biasa. Dianggap Ramadan sama seperti Februarinya, sama seperti Oktobernya, sama seperti Novembernya. Dianggap seperti bulan puasa. Maka dia nggak akan bisa mengagungkan bulan Ramadan. Hatinya sudah tidak ta'zim. Hatinya tidak menspesialkan. Bagaimana dia mau melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam bulan Ramadan, ya? Dimulai dari hati. Kalau kita mau persiapan bulan Ramadan, bawa hati kita, mulai dari hati kita, ya. Walaupun kadang-kadang ibu-ibu kalau bicara persiapan bulan Ramadan, ngomong ke suaminya, "Pak, ini kita belum ada persiapan bulan Ramadan." Yang dimaksud saya yakin bukan hati. Kalau ibu-ibu istri kita ngomong persiapan bulan Ramadan, itu yang dimaksud frozen foodnya, kemudian takjilnya, kemudian mungkin udah ada mikir baju lebarannya dan lain sebagainya, mukena barunya. Nah, namun yang paling harus dipersiapkan di bulan Ramadan apa? Hati kita yang memang sejatinya menspesialkan bulan tersebut, mengagungkan bulan tersebut. Dan ini masyru', ini diajarkan oleh para ulama. Bahkan diriwayatkan, ya, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berijtihad, ya. Beliau berijtihad untuk menyalakan lampu di menara-menara masjid. Ya, di zaman Sayyidina Umar, beliau berijtihad lampu di menara-menara masjid nyalakan kalau sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, ya. Padahal kalau kita pikir ini 14 abad yang lalu, ya, menyalakan lampu itu harus dengan minyak, dan minyak masa itu bukan barang yang murah, bukan barang yang mudah, ini barang yang langka, barang yang mahal. Tapi Sayyidina Umar gak mempermasalahkan tentang biaya yang harus dikeluarkan, tapi beliau ingin menegaskan ini bulan spesial. Beliau berijtihad memerintahkan untuk menyalakan lampu di menara-menara masjid di malam-malam Ramadan. Makanya diriwayatkan satu malam Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya. Kebetulan malam itu malam pertama Ramadan, ya. Sayyidina Ali melihat ada kelap-kelip cahaya di menara-menara masjid pada saat itu. Apa kata Sayyidina Ali? Nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah terangi kuburnya Umar bin Khattab sebagaimana Umar menerangi masjid-masjid kami ai fi layalil Ramadan, di malam-malam Ramadan. Memang ada dua pendapat. Ada yang bilang Sayyidina Ali ngomong kayak begitu karena ijtihad Sayyidina Umar untuk mengadakan tarawih berjamaah. Tapi ada juga yang mengatakan, ya, bahwa Sayyidina Ali ngomong kayak begitu karena melihat ijtihad Sayyidina Umar untuk menyalakan menara-menara masjid di malam-malam Ramadan, menspesialkan. Jadi gak sama, gak biasa dengan bulan yang lain. Bulan lain menara masjid juga dinyalakan, tapi di bulan Ramadan ada upaya, ada usaha untuk menspesialkannya. Mungkin kalau kita ingat, mungkin orang tua kita dulu, ya, saya ingat orang tua saya kalau udah mau masuk Ramadan repot, ya. Kalau lagi punya uang lebih, beli cat, rumah dicat ulang. Kadang-kadang kalau tahun itu lagi nggak ada uang lebih, beli kapur, dulu ngapur tuh, ya, jadi di kapur ya, kalau kita nyender punggung kita pada putih itu. Nah, jadi ada upaya, ada usaha, ntar sofa dicuci, ntar karpet dicuci dan lain sebagainya. Jadi dalam benak anak-anaknya, dalam benak keluarga, ini nggak bulan biasa, ini bulan spesial, ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nomor satu, ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, jangan biasakan dia. Anggap dia bulan yang spesial, agungkan. Karena kita nggak lihat. Yang bilang dia spesial siapa? Nabi Muhammad SAW. Di awal khutbahnya beliau bilang, telah datang kepada kalian bulan yang agung, azimun, mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Ya, sehingga
Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah minta umur panjang. Nggak ada satupun riwayat di mana Nabi duduk terus Nabi minta, ya Allah panjangin umur saya 10 tahun, panjangin umur saya 100 tahun, 80 tahun. Nggak ada. Nabi nggak pernah minta umur panjang. Makanya Nabi wafat umurnya nggak panjang. Nabi Muhammad wafat umur 63 tahun. Itu kalau kita hitung dengan penanggalan Qamariyah, dengan penanggalan Hijriyah. Tapi kan hari ini kita hitung umur kita dengan penanggalan Masehi. Umurnya Nabi kalau kita mau hitung dengan penghitungan umur kita dengan penanggalan Masehi, itu nggak lebih dari 61 tahun. 61 tahun. Umur Nabi masih muda ketika wafat. Karena Nabi nggak minta umur panjang, ya. Kecuali satu momentum. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya doanya sering kita baca. Kalau udah masuk bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sampaikan kami, itu Nabi minta umurnya dipanjangin. Kalau udah masuk Rajab, biar dapat ya Allah bulan Ramadannya. Kenapa harus dibela-belain? Kenapa harus bulan Ramadan yang minta Nabi disampaikan kepadanya? Karena Nabi tahu hakikat daripada bulan Ramadan. Kita nggak lihat, mata kita terhijab, kita nggak menyaksikan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, tapi kita percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi nggak bohong, Nabi nggak dusta, bahwa memang ini bulan yang agung, yang besar, yang sangat spesial, yang Allah spesialkan. Ada satu riwayat, saya nggak dapat sumbernya, tapi saya dengar dari Habib Umar bin Hafid, ya, dalam satu ceramahnya beliau sampaikan riwayat ini. Beliau katakan satu malam Rasul itu lagi duduk bersama Sayyidah Aisyah di rumahnya Sayyidah Aisyah. Kemudian ada orang ketok pintu. Orang itu bilang, "Ya Rasulullah, inna fulan ibn fulan mata." Itu sahabatmu fulan bin fulan meninggal. Mau takziah apa enggak? Rasul izin sama Sayyidah Aisyah. Lah kok izin? Kan Rasulullah lelaki, qawam dan lain sebagainya. Iya, tapi waktunya waktu Sayyidah Aisyah. Dari pagi sampai malam waktunya Rasul udah untuk umat. Ketika di malam hari bersama Sayyidah Aisyah, ini waktunya bagian beliau. Makanya Rasul ingin mengambil bagian waktu Sayyidah Aisyah untuk keperluan umatnya. Rasul izin, ya, diizinkan sama Sayyidah Aisyah, ya, dipersilahkan. Rasulullah keluar bertakziah. Ketika Rasul keluar, kata Habib Umar, itu ada sorbannya Nabi, ada selendang, ada ridaknya Nabi, ya, diambil sama Sayyidah Aisyah, dipakai di badannya, tutup kerebongan, ya, kerebongan pakai sorbannya Nabi. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah lihat ternyata di luar jendela terlihat kota Madinah lagi hujan. Itu malam Ramadan. Hujannya lebat, hujannya deras, sampai Sayyidah Aisyah nggak pernah lihat hujan yang selebat itu. Nggak lama Rasulullah selesai dari takziahnya, Rasul kembali masuk. Tapi ada hal ajaib yang terjadi. Nggak ada satupun tetes air di badannya Nabi. Nggak ada bekas basah di badan Nabi. Nggak masuk di akal. Ya, belum ada payung zaman itu. Normalnya kalau hujan serbat itu pasti ada basah di badan Nabi. Tapi ini Nabi masuk badannya kering, nggak ada basah sama sekali. Sayyidah Aisyah bilang, "Ahadza min mu'jizatik ya Rasulullah?" Apakah ini mukjizatmu ya Rasul? Kata Rasulullah, "Apa yang kau pakai wahai Aisyah?" "Saya pakai sorbanmu ya Rasulullah." Kata Rasul, "Coba buka dulu, lepas dulu." Ketika Sayyidah Aisyah lepaskan, beliau baru sadar, Madinah nggak hujan malam itu. "Apa ini ya Rasulullah? Apa yang terjadi?" Kata Rasul, "Karena kau pakai barang yang selalu saya pakai, Allah buka hijab di matamu, kau lihat curahan rahmat Allah di malam Ramadan. Lebih lebat daripada hujan yang paling lebat." Ya. Nah, sehingga malam-malam Ramadan memang malam yang penuh dengan curahan rahmat, kasih sayang, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak heran kalau di awal khutbahnya Nabi mulai dengan kalimat, "Qad adzallakum syahrun azimun mubarak." Ya. Kemudian Nabi lanjutkan khutbahnya, beliau bersabda, "Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Dia adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1001 lebih baik dari 1000. Tapi 10.000 juga lebih baik dari 1000. 100.000 juga lebih baik dari 1000. Dan malam itu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, Allah sembunyikan di malam-malam Ramadan. Diriwayatkan dalam kitab Al-Fawaid, satu waktu Nabi itu ditampakkan oleh Allah tentang seorang daripada umat terdahulu.
Ada satu orang umat terdahulu yang dia itu puasa 1000 bulan. Jadi 1000 bulan puasa terus ya. Memang kan umat terdahulu umurnya panjang-panjang ya. Jadi puasanya 1000 bulan. Kemudian dia angkat senjata berjihad di jalan Allah 1000 bulan. Kemudian dia sholat di malam hari 1000 bulan, nggak pernah putus. Ibadahnya luar biasa panjang karena umurnya panjang ya. Nabi melihat umatnya dan Rasulullah itu selalu yang menjadi fokus beliau adalah tentang umatnya. Ya, Nabi melihat umatnya, ya Allah kesian umat saya, nggak kuat, badannya nggak sekuat umat terdahulu, umurnya nggak sepanjang umat terdahulu. Kasihan kalau ibadah mereka di akhirat nanti nggak setara dengan umat terdahulu. Maka melihat kegundahan Nabi, Allah memberikan Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad dan umatnya, di mana dalam satu malam itu apabila seorang mukmin beribadah kepada Allah, maka ibadahnya dilipat gandakan setara bahkan lebih daripada ibadah 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau kita mau tahun kan, dia 83 tahun. Bayangkan kalau 6 malam aja, 6 Ramadan aja dapat Lailatul Qadar. Berapa nilai ibadah kita di akhirat nanti? La ilaha illallah ya. Nah, jadi itu Allah sembunyikan ya. Namun memang misterinya adalah Allah sembunyikan dia di malam-malam Ramadan. Ya, memang ada pendapat para ulama. Ibnu Abbas itu memastikan. Ibnu Abbas bilang pasti Lailatul Qadar malam 27, nggak meleset ke malam-malam yang lain. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, karena beliau menghitung daripada huruf-huruf surat Al-Qadar ya, juga dari jumlah kata surat Al-Qadar. Beliau pastikan Lailatul Qadar terjadinya di malam 27 Ramadan. Tapi ini pendapat beliau sendiri. Pendapat mayoritas ulama bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, Allah pindah-pindahkan. Dan saya pikir ini yang lebih relate lah untuk kita pahami. Kenapa? Karena kalau Lailatul Qadar udah dipastikan pada malam tertentu, saya jamin tarawihnya malam itu doang. Ya. Misalnya ada pengumuman, misal ada satu ayat yang bilang malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 12. Saya jamin malam 1 sampai 11 tuh kagak ada yang tarawih. Malam 13 sampai selesai nggak ada yang tarawih, yang datang cuma malam 12 doang. Ya, buat apa datang lagi? Udah 1000 bulan. Nah, jadi memang Allah sembunyikan. Biar apa? Biar kita menghidupkan setiap malam-malam Ramadan. Ya, ada satu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Namun kan tentunya kita sebagai manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, kadang-kadang nggak bisa juga setiap malam kita mau semalaman suntuk kita hidupkan dengan ibadah juga nggak bisa. Setidaknya ada cara minimal, nggak dapat Lailatul Qadarnya, dapat percikan, bagian cipratan daripada Lailatul Qadar. Bagaimana itu? Dalam satu riwayat hadis Nabi bilang, man shallal isya fi jama'atin faka'annama ahya nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama ahya lail kullaha. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seperti menghidupkan separuh malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti menghidupkan seluruh malam. Ya, jadi setidaknya kalau kita nggak bisa beribadah semalaman suntuk, setidaknya jaga nih sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Kalau ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, dalam keadaan kita tertidur nggak beribadah, setidaknya dapat bagian karena kita dianggap sedang menghidupkan malam tersebut. Ya, dapat bagian. Mendapat bagian, bukan sama. Oh kalau gitu ngapain ibadah? Ya udah isya aja jamaah, subuh jamaah, selesai, tidur kan dapat bagian. Dapat bagian itu sebagian, bukan utuh ya. Nyobain doang, nyicip doang, nggak dapat utuhnya. Kalau mau dapat utuh, ya hidupkan malam-malam di antara malam Ramadan ya. Keseringan Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir dari malam-malam Ramadan. Sayang 1000 sayang. Di 10 malam terakhir kita udah pindah. Ya, kalau malam pertama Ramadan tuh subhanallah, masjid penuh banget. Ya, yang nggak dapat di karpet dia sholat tuh di lantai. Sampai ada yang sholat di tangga. Saya pernah lihat ada video orang sholat tarawih di tangga. Padahal tangganya nggak ngadep kiblat juga. Itu bela-belain tuh. Sampai dia sholat di tangga. Yang nggak dapat lantai dia bawa sejadah. Oh lupa bawa sejadah. Nyari kardus, nyari koran. Subhanallah. Orang
membela-belain di malam pertama bulan Ramadan, ya. Tapi begitu malam ke-10 ada kemajuan soft, ya. Softnya mulai maju tuh. Malam 20 makin maju lagi. Malam 25 pindah. Yang ramai bukan di masjid lagi, ramainya di mallnya, di pasarnya, di terminalnya, di airportnya, dan lain sebagainya. Jadi ada kemajuan. Padahal di 10 malam terakhir itu yang paling sering terjadi Lailatul Qadar, dan lebih sering lagi terjadi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, ya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, ya. Kita jaga nih malam-malam biar kita menjadi orang yang beruntung. Subhanallah, ibadah jadi seperti ibadah 1000 bulan. Bayangin, kita baca Quran kayak orang baca Quran 1000 bulan, ya. Kita sholat kayak sholat 1000 bulan. Bini mijitin suaminya kan ibadah juga tuh. Bini mijitin suaminya itu ibadah seperti mijitin 1000. Waduh, pegal model bagaimana itu tangan mau mijit 1000 bulan. Jadi jaga malam-malam tersebut biar kita dapat fadilah yang sempurna daripada bulan Ramadan. Syahrul fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kemudian Nabi lanjutkan khutbahnya, wa ja'alallahu siyamahu fardhah. Allah jadikan berpuasa di bulan Ramadan sebagai satu kewajiban atas kalian, wa qiyamal lailihi tatawwu'an, dan salat tarawih di malamnya sebagai satu ibadah sunnah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, dan subhanallahnya puasa itu dalam riwayat yang lain Allah bilang, hadisnya hadis qudsi, bahwa Allah katakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasamu tuh buat saya, kata Allah, dan saya yang akan membalasmu. Nah, bukannya sholat kita juga buat Allah, kita baca Quran juga buat Allah, kita sedekah bantu orang lain juga karena Allah. Kenapa hanya puasa yang Allah bilang itu untuk saya? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Minan, ya, beliau punya kitab Lataiful Minan, itu membahas fadilatul ashhur, ya, fadilahnya bulan Muharram, bulan Safar, ada fadilahnya masing-masing. Sekitar 100 halaman beliau bahas tentang fadilahnya bulan Rajab. Kata beliau, kenapa hanya puasa yang Allah akui bahwa itu untuk saya? Karena puasa itu ibadah yang sifatnya sirri tarki. Ibadah puasa itu ibadah yang rahasia, yang orang kalau puasa nggak kelihatan. Orang kalau sholat, Pak, kita lihat lagi ruku, lagi sujud, nggak mungkin senam itu, pakai gamis, pakai peci, ngadep kiblat, ruku, sujud, pasti lagi sholat. Orang buka mushaf, baca Quran, ya. Orang keluarin duit, masukin kotak amal, sedekah. Ibadah lain kita lihat bentuknya, orang bisa lihat. Puasa, bagaimana lihatnya? Nggak kelihatan. Saya nggak tahu yang puasa sama yang nggak puasa sama aja kelihatannya. Kadang-kadang yang nggak puasa lebih lemas kelihatan dari yang puasa, ya. Udah agak puasa, mulut dikuring-kuring, lemes banget, jalan sampai doyong-doyong, sampai miring-miring. Yang kagak puasa kadang-kadang lebih lemes. Puasa itu ibadah yang nggak kelihatan. Artinya apa? Seorang hamba punya 1000 kesempatan buat batalin puasanya. Kita semua ini ketika puasa kita punya 1000 kesempatan buat batalin. Siapa yang tahu? Ya, tahu-tahu kita masuk kamar mandi, belaga wudu, kubur 8 kali kagak ada dibuang, ya, semuanya ditelan, kan bisa aja. Orang yang puasa bisa aja dia masuk ke warteg yang berhijab itu, wartegnya sekarang, ya, dia makan kemudian keluar belaga puasa, bisa aja. Kita punya 1000 kesempatan buat batalin puasa, tapi ternyata kita nggak batalin. Kita bisa kalau mau batalin, nggak ada yang tahu kok, tapi kita nggak batalin. Tetap kita tahan laparnya, hausnya, ikhlas. Makanya Allah bilang puasamu itu buat saya, dan saya yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Rajab, ibadah yang lain itu ada nilainya. Malaikat udah tahu, ya. Malaikat udah tahu nih, kalau orang sholat berjamaah khusyuk nilainya sekian, sholat berjamaah nggak khusyuk sekian, sendiri sekian, sendiri kagak khusyuk sekian, sedekah riya sekian. Malaikat udah punya catatan nilai, ya. Jadi kalau ada yang ibadah dia catat plus nilainya udah dikasih sama malaikat. Kalau puasa enggak, puasa itu cuma dicatat fulan bin fulan puasa. Allah yang bakal kasih nilainya sendiri, dan Allah penyandang nama Al-Karim yang Maha Dermawan, nggak nanggung-nanggung kalau memberikan balasan, ya. Jadi berpuasa itu ada pelajaran tentang keikhlasan di dalamnya, karena orang itu tetap menahan lapar dan haus padahal dia bisa untuk membatalkan puasanya, ya.
Allah jadikan puasanya sebagai satu kewajiban dan sholat di malamnya sebagai satu bentuk ibadah sunnah. Ya, kata Nabi, man qama man shoma wa qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi au kama qala. Kata Rasulullah, orang yang puasa dan sholat di malam Ramadan, sholat tarawih maksudnya, maka ketika ihtisaban, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan imanan, karena dasar keimanan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. La ilaha illallah. Kita hidup ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita tumpuk tuh dosa sebanyak-banyaknya di atas punggung kita. Nih, kesempatan pembersihan dari dosa yang pernah kita lakukan ketika kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Makanya di antara makna Ramadan diambil dari kata romdo. Romdo itu artinya bara api. Kenapa? Karena dia menghanguskan semua dosa orang-orang yang beribadah di dalamnya. Ya, ambil kesempatan nih di dalam Ramadan ini untuk kita membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian Nabi mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Orang mengerjakan satu ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, Allah upgrade pahalanya setara dengan ibadah wajib. Kalau mau mengkelas-kelaskan ibadah, yang pahalanya paling tinggi itu ibadah wajib. Fardu ain itu paling tinggi. Di bawahnya ada fardu kifayah, di bawahnya ada sunnah. Ibadah sunnah sebanyak apapun gak pernah pahalanya bisa menyentuh batasan ibadah wajib. Makanya gak masuk di akal orang bela-belain sunnah ninggalin wajib, gak masuk di akal. Ya, kenapa? Sebanyak apapun sunnah kita kerjakan, gak pernah bisa setara dengan ibadah wajib. Orang tahajud 100 rakaat, ya, tahajud 100 rakaat bisa 100 rakaat. Kita tarawih aja kita hitung, alhamdulillah udah 18. Akhirul tarawih ajarakum, alhamdulillah kelar juga ini tarawih. Orang tahajud 100 rakaat, kecapean dia kagak sholat subuh, nggak masuk di akal. Ya, pahala tahajudnya nggak pernah bisa menandingi pahala sholat subuh. Tahajud sunnah, sholat subuhnya wajib. Ya, lebih baik, masih lebih baik ya, orang yang kagak tahajud tapi sholat subuh ketimbang tahajud 100 rakaat hatta 1000 rakaat tapi dia nggak sholat subuh. Ya, tentunya yang paling ideal tahajudnya juga, subuhnya juga. Ya, tapi kalau mau membandingkan, ibadah sunnah nggak pernah bisa setara dengan ibadah wajib. Ya, saya suka kasih analogi. Ini enak kalau lagi puasa nih analoginya. Contohnya orang hadir kawinan, ada prasmanan tuh, ada makanan, ya, ada makanan banyak. Yang wajib kita ambil apa pertama? Piring. Oh, kita mau tadahin masa pakai tangan kan kagak. Jadi kita ambil piring, ya. Habis itu yang wajibnya selanjutnya apa? Nasi. Habis itu rendang. Habis itu opor. Habis itu sambal daging. Habis itu apa lagi? Nah, itu yang wajib dulu, ya, yang wajib tuh, udah lengkap. Nah, emang begini, saya tadi sahur sedikit pak, jadi ngambil dulu yang wajib, udah lengkap yang wajib, yang sunnahnya baru. Apa yang sunnahnya? Kerupuk sama sambal. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat nggak masalah, penting yang wajib udah di tangan. Orang yang belain sunnah, ibarat dia anti prasmanan, dia incer sambalnya dulu. Sambal diambil habis mangkok. Habis itu kerupuknya ditumpuk-tumpuk, nasinya kehabisan. Buat apa? Kenyang kagak, kembung ya. Nah, jadi ibadah sunnah tuh kayak orang yang belain kerupuk, ninggalin wajib, ninggalin nasi sama rendang. Jadi ambil dulu yang wajib, penuhi dulu yang wajib, selesaikan dulu yang wajib, yang sunnah boleh dapat, boleh enggak. Ya, jadi Allah upgrade. Nah, itu level-level pahala paling tingginya ibadah wajib. Nah, kata Nabi, di bulan Ramadan, di antara kemuliaan bulan ini apa? Orang mengerjakan ibadah sunnah pahalanya setara dengan ibadah wajib. Jadi ini aja, ibadah sunnah bisa setara dengan wajib kalau masuk ke dalam bulan Ramadan. Di bulan lain gak pernah dia bisa menyentuh ibadah wajib. Di bulan Ramadan Allah upgrade pahalanya setara dengan ibadah wajib. Kemudian kalau sunnahnya sudah jadi wajib, wajibnya jadi apa? Kata Nabi, orang yang mengerjakan faridah kewajibannya kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa,
Allah lipat gandakan pahalanya seperti 70 kali lipat ibadah wajib tersebut. Kita sholat subuh tadi di bulan Ramadan, ini nilainya seperti 70 kali sholat subuh di luar Ramadan. Jadi luar biasa ya, Allah lipat gandakan pahala di dalam bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan wa huwa syahrus sabri, dan dia adalah bulan kesabaran. Jelas di dalam berpuasa, dalam beribadah secara umum orang perlu sabar. Makanya kata Imam Ibnu Abbas, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Buat taat tuh perlu sabar. Buat sholat subuh tuh kita perlu bangun, kemudian wudu, kemudian jalan ke masjid, mana hujan-hujan lagi. Untuk sabar ini perlu ketaatan. Itu sabar level pertama. Sabar yang selanjutnya apa? Meninggalkan maksiat. Ini juga perlu sabar, dan dia lebih berat daripada taat. Kalau taat semua orang bisa, tinggal ngerjain. Ninggalin maksiat ini lebih berat daripada sabar ketaatan, ya. Makanya pahalanya lebih besar. Kemudian sabar yang ketiga apa? Sabar atas hal yang tidak mengenakan. Ada 2 macam. Yang pertama gangguan orang lain, yang kedua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu level sabar yang tertinggi. Nabi bilang, dan dia bulan kesabaran, karena memang untuk beribadah, untuk puasa orang itu perlu kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Wa syahrul muasa, kata Nabi, dia adalah bulan meluaskan. Makanya di antara sunnah di bulan Ramadan apa? Meluaskan kepada keluarga, ya. Seorang suami yang mungkin biasanya setiap hari ngasih nafkah ke istrinya 100.000, maka sunnah di dalam bulan Ramadan dilebihkan nafkahnya 112.000 misalnya. Jangan nanggung juga, ya, lebihin. Jadi itu sunnah, ya, untuk muasa, untuk meluaskan, ya, untuk meluaskan kepada keluarga. Bahkan kata Nabi, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, dan dia adalah bulan di mana rezekinya orang beriman akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam-macam bentuknya, kadang bentuknya THR, kadang bentuknya gaji ke-13 dan lain sebagainya. Jadi janji dari Nabi SAW bahwa di bulan Ramadan Allah akan luaskan rezeki bagi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa idqu raqabatihi minan nar. Nah, ini ada fadilah nih yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Kata Nabi, barang siapa memberikan makanan buat orang buka puasa, maka itu bisa menjadi ampunan dari Allah untuk dosa-dosa dia. Kita kasih makan orang, ini bisa jadi ampunan buat diri kita. Satu. Yang kedua, wa idqu raqabatihi minan nar, dan membebaskan leher kita dari jeratan api neraka. Ya. Wa kana lahu mithlu ajri, itu yang kedua, dilepaskan jeratan dari neraka. Yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia dapat pahala puasanya itu orang. Min ghairi an yunqasa min ajrihi syai', tapi pahalanya dia enggak dikurangin. Ya, jadi ada 3 fadilah kalau ngasih makan orang buka puasa. Yang pertama dapat ampunan, yang kedua jauhkan dari neraka, yang ketiga kita dapat pahala puasanya itu orang. Pahala dia nggak dikurangin, utuh, tapi kita dapat yang sama dengan pahalanya dia berpuasa. Ya, ada 3 fadilah. Makanya kalau bisa usahakan kita termasuk orang yang punya andil dalam hal ini. Sahabat bilang, kata sahabat, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Enggak semua dari kita kaya. Enggak semua dari kita mampu buat ngasih makan orang lain, buat makan sendiri kadang-kadang susah. Ya, enggak semua dari kita mampu memberikan makan orang lain. Maka Rasul mengatakan, yu'tillahu hadza thawab man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazaqati labanin. Pahala itu Allah berikan buat orang yang nyumbang bahkan 1 butir kurma, atau 1 teguk air, atau 1 teguk susu. Artinya walaupun dengan seteguk air kita kasih orang buka puasa, dapat daripada fadilah ini, ya. Tapi jangan rame-rame terus mikirnya mau ngasih air doang. Kayaknya enakan ngasih air 1 dus 17.000, isinya banyak, ya. Jangan, kalau semua ngasih airnya numpuk, kagak habis di bulan Ramadan, ya. Jadi ya bagi-bagi tugas, ala kulli hal. Ya, jadi ini fadilah yang sangat besar, ya. Wa huwa syahrun awaluhur rahmah. Nah, Nabi bilang, dan dia adalah bulan
yang awalnya adalah curahan rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah curahan ampunan Allah. Wa akhiruhu 'idqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Ya. Jadi Nabi menyebutkan 3, makanya kata para ulama 10 hari pertama rahmat Allah, 10 hari kedua ampunan Allah, 10 hari ketiga tiket pembebasan dari api neraka. Namun bukan artinya cuma ini yang ada di 3 malam di 10 malam pertama, kedua dan ketiga. Rahmat Allah ada dari malam 1 sampai malam 30. Walaupun yang paling dominan di 10 malam pertama adalah rahmat, tapi di situ ada ampunan, di situ ada pembebasan dari api neraka. Ampunan Allah ada dari malam 1 sampai 30, walaupun dia lebih dominan di 10 malam kedua. Pembebasan dari api neraka ada di malam 1 sampai 30, walaupun dia lebih dominan di 10 malam ketiga. Ya, rahmat itu kasih sayang Allah. Ampunan itu dibersihkan dari dosa. Pembebasan dari neraka. Oh, ini nih, pembebasan dari neraka. Kita dapat tiket. Di akhirat itu kan gak ada tempat ketiga. Orang kalau nggak ada di neraka pasti di sorga. Kalau nggak ada di sorga pasti di neraka. Nggak ada orang yang ntar dulu dah saya nongkrong dulu di depan sorga, nggak akan neraka. Nggak ada. Ya, semua kalau nggak di sorga di neraka. Ya, itu aja pilihannya. Di sini dikatakan pembebasan dari neraka, artinya apa? Bahasa lainnya ini tiket masuk sorga. Dan itu yang kita cita-citakan. Kan selama ini kita ibadah, selama ini kita berusaha taat, meninggalkan maksiat karena kita pengen masuk sorga, karena kita takut dari neraka. Nggak masalah, ya. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beribadah karena pengen sorga, karena takut dari neraka. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, buru-buru kata Allah, berlombalah kalian untuk mendapat surga yang seluas langit dan bumi. Artinya apa? Boleh kita ibadah tujuannya surga dan ingin kabur lari dari neraka, itu dibolehkan. Nah, dan sekarang diberikan tiketnya, diobral tiket masuk surga. Di mana? Di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Makanya kita perlu tuh menjaga hati kita biar kita bisa istiqomah dari malam 1 sampai malam terakhir daripada bulan Ramadan. Jangan kendor, ya. Udah banyak deh tuh Ramadan kita, ya. Ada di antara kita mungkin udah berlalu 30 Ramadan, 40 Ramadan, 50 Ramadan yang kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Setidaknya ini Ramadan maksimalkan Ramadan kali ini. Anggap ini Ramadan terakhir di dalam hidup kita, ya. Karena memang tahun lalu saya punya beberapa kawan, tahun lalu tarawihnya di samping saya. Tahun lalu saya salaman sama dia. Tahun lalu saya peluk badannya ketika Idul Fitri. Tapi tahun ini dia nggak dapat bulan Ramadan, udah meninggal, dipanggil sama Allah, udah wafat. Siapa yang menjamin kita bukan orang tersebut di Ramadan yang akan datang? Belum tentu nih kita dapat lagi Ramadan. Ini selesai aja belum tentu. Apalagi Ramadan yang akan datang belum tentu. Makanya maksimalkan yang ada sekarang, maksimalkan Ramadan kita dengan hati yang siap, dengan ibadah yang yang bisa kita kerjakan sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan ini. Di akhir khutbah Nabi mengatakan, man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lah wa ataqahu minan nar. Orang yang meringankan karyawannya di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya dan Allah bebaskan dari neraka. Coba lihat dari tadi bahasanya Nabi apa? Allah ampunin, Allah bebasin dari neraka. Allah ampunin, kerjain ini Allah ampunin, Allah bebasin dari neraka. Kerjain itu Allah ampunin, Allah bebasin dari neraka. Gampang banget nih di bulan Ramadan mendapatkan nilai yang besar tersebut, ya. Orang meringankan kerja karyawannya di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya dan Allah bebaskan dari neraka. Kemudian terakhir banget Nabi mengajarkan, kata Nabi, perbanyak 4 perkara di bulan Ramadan ini. Perbanyak 4 perkara. 2 perkara kalian meraih ridho Allah dengannya, ya. Yang 2 lagi memang kalian sangat butuhkan, ya. Apa itu 2 perkara untuk kalian meraih ridho Allah? Adalah kalian bersyahadat, ya. Fa syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa tastaghfiruna, kalian meminta ampun kepada Allah. Dengan 2 ini kalian akan meraih ridho Allah. Kemudian 2 hal lagi yang kalian butuhkan. Apa itu?
berlindung dari neraka, dan memohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 perkara disuruh sama Nabi Muhammad untuk kita perbanyak di bulan Ramadan. Makanya diringkas oleh para ulama dengan bacaan yang suka kita baca menjelang buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Syahadat sama istighfar. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami minta surga dan berlindung dari neraka. Ini 4 perkara memang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai penutup Nabi bilang, man saqasa iman saqallahu min haudi syarbatan la yazma'u ba'daha abada. Orang ngasih minum buat orang lain buka puasa, Allah